Selamat pagi Kak Raka, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Izin, saya Bona Fatmawati Kak dari Klinik Perawatan. Mau sharing nih Kak terkait informasi nih Kak kesiapsiagaan bencana, panduan tanggap darurat di gedung bertingkat kan untuk sehari-hari selama Kakak perkuliahan. Jadi ini bagaimana sih kalau terjadi gempa? Jadi, kita settingnya bukan setting ya, saat nanti Kakak ada kejadian ya boleh walaupun di kampus ini ataupun di luar, di dalam ruangan, di dalam gedung, panduan ini bisa digunakan. Jadi Kak, ini saya bagikan sama Kak untuk dibaca-baca Kak. Oke, jadi ini terkait langkah penyelamatan berurutan Kak. Jadi yang pertama itu ada drop, cover, and hold on. Itu jika saat kejadian gempa nih Kak, lagi ada durasi, merasakan ada gempa, ada guncangan, segera merunduk, lindungi kepala. Jadi Kakak cari tempat perlindungan ya Kak, bisa di bawah meja yang kokoh dan berpegangan sampai memang guncangannya terasa udah berhenti, supaya Kakak cari perlindungan dari reruntuhan. Yang kedua ada tahap persiapan evakuasi Kak. Jadi saat setelah kejadian matikan semua aliran listrik, periksa apakah ada cedera ya Kak ya dari diri sendiri. Gunakan misalnya di situ nih di gedung-gedung itu pecahan kaca segala macam, Kakak harus gunakan alas kaki supaya untuk melindungi kaki dari pecahan kaca. Yang tiga, untuk evakuasi tangga darurat dilarang ya Kak ya, dilarang menggunakan lift, khawatir nanti malah terjebak di lift. Pastikan tidak ada yang terjebak dan jangan kembali lagi ke gedung Kak. Misalnya barang aku tinggalan, udah yang penting kita selamatkan diri dulu, terkait barang-barang nanti bisa menyusul ya Kak ya. Yang keempat, menuju titik kumpul Kak. Titik kumpul itu kayak assembly point atau master point, berkumpul di area terbuka. Untuk tempat-tempat pelayanan publik itu titik kumpulnya pasti sudah ditentukan dan sudah ada pedomannya, di sini titik kumpulnya, karena di situ nanti akan sebagai perhitungan berapa sih korban yang selamat atau memang ada korban-korban yang tertinggal di dalam. Terus Kak, untuk tahap berikutnya bagaimana? Ini kan Kakak sudah menyelamatkan diri ya. Terus nih gimana nih kalau pas Kakak, ternyata Kakak menemukan korban, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu Kakak pastikan keamanan dari diri sendiri, pastikan lingkungan aman, sebelum Kakak memberikan pertolongan ya Kak ya. Nah setelah Kakak, Kakak sudah aman, lingkungan sudah aman, Kakak menuju ke korban, pastikan respon korban ya, panggil atau menepuk bahu secara perlahan. Segera minta bantuan kepada orang sekitar ataupun kalau memang di situ ada petugas layanan, bisa langsung menghubungi petugas bantuan Kak. Periksa kondisi korban seperti pernapasan, apakah ada perdarahan atau cedera yang tampak. Segera lakukan Kak untuk pertolongan pertama sesuai kemampuan dengan Kakak ya atau pengetahuannya. Yang paling penting jangan memindahkan korban jika memang dicurigai ada cedera tulang belakang ataupun patah tulang, kecuali memang ada bahaya yang mengancam. Selanjutnya Kakak lakukan evakuasi melalui tangga darurat menuju titik kumpul. Bila memang kondisi sudah aman, pastikan lagi jangan menggunakan lift. Dampingi dan tenangkan korban sampai petugas penolong tiba. Jadi untuk hal yang perlu diingat, utamakan keselamatan diri dahulu sebelum menolong orang lain. Terus untuk kontak darurat ada kontak BNPB kan di 117 itu 24 jam. Nah untuk layanan medis ini memang kontak untuk wilayah DKI Jakarta ya Kak ya, di 119. Oke baik Kak, kalau dari saya cukup ya infonya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Kak? Cukup Kak, terima kasih. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kita tidak berharap ya sampai ada kejadian. Jadi kalaupun dan dimanapun sampai ada kejadian, jadi kakak-kakak sudah pernah mengingat nih, ada ilmunya, ada pengetahuannya ya Kak ya. Terima kasih Kak.